Halo semuanya, gue lagi di Sydney, Australia, lagi liburan sama keluarga. Dan kalau untuk video ini istimewa banget, karena sebelum gue berangkat ke sini, gue ngontak PPI, yaitu Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Australia. Gue bilang, boleh dong minta ngobrol sama salah satu anggota lo yang dapat beasiswa ke Australia, karena gue yakin banyak yang nonton video gue pengen tahu caranya dapat beasiswa ke sini. Datanglah satu nama ini, jadi gue udah janjian sama dia. Tadi ketemu di hotel, di lobi, orangnya udah ada di sebelah kamera nih. Let's go, mari kesini. Halo guys. Halo guys, ya betul. Udah kayak vlogger ya? Iya udah bener. Namanya Samhan. Oke Han, gue pengen nanya-nanya sama lo nih. Ya boleh bang, mau nanya apa nih? Soal beasiswa nih, lo nih penerima beasiswa. Sebelum kita ke beasiswanya, perjalanan akademis lu gimana nih? Lo orang mana dulu deh? Oke, gue lahir Jogja, sampai SMA di Jogja. Oke. Terus kuliah S1. SMA di mana? SMA di SMA 5 Yogyakarta. Lalu dari SMA 5 di Jogja? Aku lanjut kuliah di ITB buat S1, pindah ke Bandung. Itu masuknya kan susah ya? Berarti dari SMA ke kuliah udah pinter lu berarti nih? Wah, thank you. Itu emang iya, pas SMA lo dikenal sebagai orang yang cerdas kah, belajar kah, atau gimana tuh? Nggak gitu banget, cuman waktu SMA aku ikut OSN Matematika kebetulan sampai tingkat nasional. Oke. Jadi kayaknya gara-gara itu aku bisa dapat undangan ke ITB. Oke. Kayaknya itu faktor yang utamanya itu sih. Gara-gara Kalau nilai-nilai ranking gitu aku nggak terlalu top waktu SMA. Beasiswa yang lo dapet ini, itu beasiswa apa? Beasiswa LPDP bang. LPDP, nah Yes. itu pemerintah punya kan? Iya pemerintah punya. Oh, itu gimana cara dapetinnya? Jadi itu infonya bisa dicek sama teman-teman sendiri di websitenya LPDP. Di situ lengkap dari kayak kriteria kalau pengen mendaftar tuh harus kayak gimana aja. Terus kalau mau mendaftar berkas yang dikumpulin apa aja, tahap-tahapnya gimana aja, yang kira-kira diseleksi sama mereka itu apa aja, itu bisa dicek semua di websitenya. Itu kan S2 berarti nih? S1-nya udah selesai di ITB? S1-nya udah saya di ITB ya. Oke, S1 biaya sendiri kalau itu kan? Biaya sendiri. Oke, S2 dapat dari LPDP, dibayarinnya berapa banyak sama beasiswa LPDP ini? Jadi LPDP ini baik banget, dia ngebayarin bener-bener 100%, nggak cuma biaya kuliahnya, tapi juga biaya hidup. Karena Yang bener loh, biaya hidup juga dibayarin? biaya hidup, terus biaya pesawat akomodasi gitu, biaya daftar visa, semuanya itu dibayarin. Nurul mau itu, kopi, lo ngopi nggak? Ya aku bisa ikut. Bisa ikut. Aku pesan kopi, pesan coklat aja. Coklat, oke. Iya. Oke, jadi yang di cover sama LPDP itu adalah tuition fee. Tuition fee Habis atau itu UKT. UKT itu apa? Uang Kalau di kuliah. sini bilangnya tuition, kalau di Indonesia biasanya orang-orang bilang UKT. Apa sih UKT? Uang kuliah. Uang kuliah. Terkini, uang kuliah. Tunggal mungkin? Wow. Nggak tahu aku. Kalau nggak dibayarin, kuliah di Australia itu kira-kira berapa? Semahal apa sih? Jadi kalau di Sydney, itu biayanya itu tergantung apakah lu ngambil S1 atau S2 dan apakah lu itu warga lokal atau international student. Jadi negara lain datang ke Sydney untuk kuliah. Kalau untuk kasusku, international student dari luar Australia kuliah untuk S2, itu tuition fee-nya sekarang $49.000 per tahun. $49.000 per tahun, 500 juta. Ya, setengah miliar. Jadi aku S2 ini 2 tahun, jadi kalau tuition fee total sekitar 1 miliar. 1 M tuh ya, kalau bayar sendiri. Iya. Berat banget sih pasti sih. Biaya hidupnya, kalau lo nggak dibayarin pemerintah, Ya. berapa biaya hidupnya? Kalau biaya hidup di sini, kalau untuk sekedar bisa hidup, jadi masak semuanya sendiri, terus nggak jalan-jalan, nggak nonton opera house atau macam-macam gitu, sebenarnya per bulan tuh sekitar 20 jutaan cukup. 20 jutaan cukup satu orang. Satu orang. Ya. Itu mahalnya di mana gitu? Karena kalau kita tahu di Jakarta, di Bandung deh. Lo dulu biaya hidup di Bandung berapa Kalau sebulan? aku dulu di Bandung itu habis per bulan sekitar 2,5 juta. Udah sama kos. Deal. 2,5 juta udah sama kos. Lu datang ke Sydney jadi 20 juta. Iya. Itu bedanya di mana tuh? Di harga-harga apa Sebenarnya tuh? yang paling signifikan tuh harga kos-kosan sih bang. Jadi di sini. Harga rental berarti. Ya, harga rental kos-kosan tuh di sini mahal banget. Waktu gua di Bandung itu per bulan itu kos-kosan sekitar 800.000, itu udah termasuk listrik, udah termasuk di laundryin sama ibu kosnya juga gitu. Oke, itu kamar mandi dalam, 2 Kamar tumpuk mandi lagi. dalam, kamar mandi dalam. Dalam bener. kamar mandi ada kamar mandi kan?
Gimana? Kamar mandi ada kamar mandi. Gimana? Biasanya orang-orang yang mahasiswa itu mereka kos-kosannya, yang kos-kosannya cuma dapat kamar, terus kamar mandinya itu sharing. Jadi kamar mandi sama dapurnya sharing. Bayarnya kalau di sini itu per minggu. Itu mahasiswa sekarang rata-rata dapatnya sekitar per minggunya 250 sampai $300. Berarti ya 4 juta, 3 juta. Jadi flat, ini maksudnya flat ya? Bukan flat, kayak rumah orang. Apartemen? Rumah orang disewakan sebagai kos-kosan. Jadi kita menyewa satu kamar gitu, terus kamar mandinya share bareng-bareng. Kalau yang saya kayak kos-kosan aja, bukan apartemen bang. Oh, kalau apartemen harganya di atas lagi. Satu rumah disewain untuk banyak kamar. Benar. Yang punya rumah tinggal sama lu? Enggak. Oh enggak, oke. Berarti ini rumah sewa lah ya, kontrakan lah ya. Ya. Jadi lo ngontrak bersama teman-teman yang lain. Si landlordnya, pemilik rumahnya itu nyewainnya per kamar. Jadi bukan kita patungan sama teman-teman gitu untuk nyewa satu rumah, tapi dia emang menyewakan per kamar. Berarti yang dia sewakan per kamar itu bisa jadi yang kamar-kamar lain bukan sama temen ya, karena bukan. udah ada di sana lah, udah ada apa. Makanan-makanan mahal juga. Kalau makanan untuk masak sendiri sebenarnya nggak terlalu beda sama Indonesia sih. Jadi kayak bikin mahal banget tuh sebenarnya tadi kos-kosan itu. Tapi kayak kos-kosannya aja kan ya 4 juta kan. Berarti lo masih punya spare 16 juta lagi. Itu kan 16 juta itu kalau harga makanan nggak terlalu mahal. Gedenya lagi di mana dong sebenarnya? Sorry, itu bukan per bulan bang, itu per minggu. Jadi tadi yang gue bilang itu 3 jutaan, itu bukan per bulan, tapi per minggu. Itu lo tahu info ada beasiswa LPDP dari mana? Awalnya sih aku dari S1 tuh emang ada keinginan buat lanjut S2 di luar negeri. Kayak menurutku keren sih dapat experience gitu kan, ketemu orang dari luar. Jadi emang nyari-nyari kalau pengen kuliah di luar negeri itu biasanya ada apa aja. Terus kelihatannya yang paling besar kemungkinannya itu LPDP karena dia itu kuota per tahunnya banyak banget. Oh, emang banyak banget ya? Ya, jadi kebetulan kalau aku kemarin diterimanya tahun 2021, itu yang diterima total sekitar 4.000-an orang dalam setahun itu. Yang ke luar negeri itu sekitar 2.000-an. Ketika lo daftar LPDP nih, dan lo tibanya di Sydney lagi. Sydney itu kampusnya di mana lo? Dapat ini, UNSW? UNSW. Ini salah satu kampus yang terbaik di sini lagi, nomor 1 masih ya? Gua nggak tahu sih, karena saingan sama Melio tuh. Iya, kadang-kadang beda lembaga survei, beda hasil kan bang, jadi agak susah juga. Ya mungkin tergantung ini juga kali, jurusan ya. Betul. Kok bisa langsung dapatnya di UNSW gitu? Gimana ceritanya tuh? Jadi kalau gue bang, startnya itu bukan dari negara atau dari uninya, tapi gue startnya dari bidang yang gue pengen belajarin. Dan gue tertariknya itu solar energy, PLTS, jadi kayak panel surya gitu kan. Ya, gue ngeliat tuh di Google aja random S2 kalau terkait solar energy itu universitas mana aja yang nyediain. Nah terus gue ngeliat salah satunya UNSW, makanya gue daftar UNSW itu alasannya dari start ke bidang yang gue pengen pelajarin. Jurusannya adalah tentang solar energy. Iya. Kok ada anak umur 22, di antara semua jurusan yang dia bisa pilih, milihnya solar energy. Apa yang lo tertarik dari bidang itu? Iya, jadi waktu gue S1 gue mikir kayak bidang yang menarik buat masa depan, yang kayak kalau gue bekerja rest of my life kayak 40 tahun tuh yang bakal buat gue tertantang itu apa. Gue ngeliat-liat kayak bidang yang menarik itu selain AI, selain mungkin biological engineering yang kayak DNA gitu-gitu. Gue ngelihat sustainable energy itu salah satu bidang yang kayak bakal berkembang. Jadi waktu S1 gue emang udah coba ngutek-ngutek sendiri. Misalnya di rumah orang tua gue pasangin PLTS sendiri. Jadi dari situ gue kayak semakin tertarik, wah ternyata bidang ini menarik banget. Dan kalau kita ngelihat negara-negara maju, mereka banyak juga yang udah ke arah sana. Jadi gue ngelihat, karena di Indonesia belum ada banyak orang yang bidangnya di sana, gue ngelihat wah potensi nih, gue belajar ini aja gitu. Tapi lo pinter banget sih, dalam artian lo milih sebuah jurusan yang gak cuman asal milih ya, tapi lo juga milih sesuatu yang di kepala lo nanti demand terhadap pekerjaannya itu juga tinggi kan, bener nggak? Karena kalau lo meramalkan bahwa sustainable energy itu akan naik, otomatis juga pasti permintaan terhadap orang-orang kayak lo juga akan tinggi. Jadi ketika lo keluar dari kampus, banyak tuh perusahaan yang siap mempekerjakan kan gitu ya, logika berpikirnya ya? Cara pikirnya gitu tuh. Oh wow, kita lewat sini. Lo udah punya ekspektasi bakal diterima beasiswa LPDP nggak? Ketika lo daftar itu? Aku nggak mikir bakal langsung diterima gitu, tapi lewat sini aja. Aku pede buat daftar, jadi ya udah sih daftar aja gitu. Jadi aku nggak punya ekspektasi bakal langsung diterima gitu. Dan ternyata pas keterima seneng banget kah atau biasa aja? Seneng dong. Seneng. Ya, karena selain LPDP, gue juga nyoba daftar beasiswa lain. Kayak waktu itu
ada universitas yang gue insert di Jerman, terus gue nyoba daftar beasiswa namanya DAAD Oke. dari pemerintah Jerman, itu nggak dapet. Jadi senang lah waktu terima. Kalau untuk yang beasiswa Jerman nih, dia sama solar energi juga kah? Iya, terkait sama solar energy. Karena tadi gue startnya kan emang ngincer bidangnya, bukan ngincer negara atau universitas. Oke. Nongkrong di sini yuk. Di tangga town hall. Nah, ini adalah town hall-nya ya? Oke, kita lagi ngemper nih di tangga town hall-nya. Itu LPDP udah dapat ya kan? Dapat beasiswa full dibayarin segala macem. Datangnya duitnya tuh gimana tuh? Gue tuh pertanyaan gue lumayan teknis banget nih. Cuman tuh duitnya datangnya gimana? Ditransfer untuk 1 tahun kah atau apalagi tadi kan bayar rent dia per minggu. Itu gimana soal perduitan ini? Jadi aku nggak tahu apakah ini sama dengan LPDP yang di dalam negeri. Tapi kalau untuk yang di luar negeri itu mereka ngasih uangnya itu per 3 bulan untuk biaya hidup. Tapi kalau untuk yang tuition fee tadi yang mahal yang 1,5 miliar itu mereka langsung bayar ke universitasnya. Jadi nggak lewat penerima beasiswanya tapi langsung dibayar ke universitas. Suka deg-degan nggak lo kalau telat? Kan ada aja orang kalau kerja sama orang kan gajian telat lah. Suka deg-degan nggak lo? Ih dateng nggak nih ya bulan ini gitu? Kalau gue sih alhamdulillah nggak deg-degan karena kalau secara historis LPDP itu belum pernah ada telat bayar gitu. Jadi mereka selalu on time, nggak pernah. Hebat juga ya pemerintah kita ya kalau dipikir. Hebat banget. Jadi kalau aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kuliah di kampusku dari luar negeri kayak dari India itu mereka suka iri tuh sama, lu dibayarin full tuition sama biaya hidup karena dari negara selain Indonesia itu nggak banyak atau mungkin hampir nggak ada kali ya yang kayak gitu sampai bener-bener full segitunya sama biaya hidup juga gitu. Yang rame juga dibahas nih kemarin sampai heboh orang berantem di Twitter lah di mana lah. Banyak orang penerima beasiswa LPDP yang setelah full selesai pendidikannya dia nggak pulang ke Indonesia. Itu perdebatannya banyak tuh, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi rata-rata kebanyakan sih kalau gue baca banyak yang nggak setuju ya. Menurut lo pribadi gimana? Jadi sebenarnya kalau penerima LPDP itu udah ada kontrak dengan LPDP ya, setelah wisuda itu wajib pulang ke Indonesia dan stay di Indonesia selama 2N+1 dengan N masa studi. Jadi misalnya gue studinya 2 tahun nih. Gue itu setelah lulus perlu stay di Indonesia minimal 2 kali 2 plus 1, 5 tahun. Kalau misalnya itu dilanggar, misalnya gue memutuskan untuk stay di sini, gue ada kontrak LPDP bahwa gue harus mengembalikan semua uang yang dikasih, termasuk tuition fee, termasuk tadi biaya hidup. Jadi sebenarnya mekanismenya kayak gitu. Tapi di luar itu, lo pribadi niatnya gimana nanti? Apakah mau langsung balik atau nyari kerja dulu di sini? Apa gimana? Jadi kalau aku sendiri, aku setelah lulus pengen nyoba pengalaman kerja di sini 1 tahun dulu. Itu juga dibolehin LPDP. Jadi setelah lulus mereka ngasih kita kesempatan kalau pengen kerja 1 tahun. Boleh itu ya? Itu boleh. Setelah itu sih aku pengen balik ke Indonesia, terus aku pengen kerja di bidang yang berkaitan sama PLTS gitu sih. Nah terus untuk ininya, perkuliahan di sini. Apa bedanya sama di Indonesia? Yang jelas sih teman-temannya lebih beragam. Jadi kalau di Indonesia kan kita kenalan sama orang-orang dari berbagai kota di Indonesia. Kalau di sini kita bakal kenalan sama orang-orang dari berbagai negara. Dan itu culture-nya beda-beda. Itu menurutku yang cukup menarik karena ada beberapa jokes yang mungkin bagi negara tertentu itu lucu atau bagi negara tertentu tuh nggak lucu atau bahkan ofensif. Ya kayak gitu. Gitu ya? Lo pernah ngejok soal apa emang? Jadi bukan jokes jadi misalnya, langsung jadi lagi. Misalnya ada teman gue dari Nigeria. Gue nggak tahu awalnya dia dari Nigeria. Gue tanya, where are you from? Dari mana? Terus dia bilang dari Nigeria. Tapi baru beberapa saat kemudian dia bilang harusnya itu tuh nggak ditanyakan karena where are you from kalau dari orang Nigeria itu kayak ofensif karena Nigeria itu termasuk negara kecil gitu. Jadi mereka kurang suka tuh ditanyain kayak gitu. Itu ofensif? Itu ofensif bagi dia menurut orang Nigeria itu. Gitu. Dia ngomong ke lu nya gimana? Waktu udah mulai dekat baru ngomong. Waktu awal-awal sih dia ngomong. Ya itu kalau itu gue nggak tahu jalan selamatnya gimana sih. Maksudnya dalam artian itu kan pertanyaan menurut kita ya itu harmless ya. Ya benar. Kayak lu dari mana, orang mana gitu. Seru banget bro ini apa namanya cerita-cerita lo di sini. Tapi lo happy nggak di sini? Senang happy gak? Karena banyak ketemu orang baru dari berbagai negara. Itu menurutku pengalaman yang nggak bisa didapat di kuliah di Indonesia sih. Yuk kita ngobrol sambil jalan ke hotel yuk. Let's go. Itu tadi udah ngomongin culture shock lah, apa yang lo seneng di sini. Keresahan lo apa? Keresahan gue yang paling besar itu sebenarnya adalah gue jadi minoritas di sini. Jadi gak enak ya jadi minoritas? Iya benar, kalau di Indonesia kan mayoritas ya. Islam itu agama mayoritas. Jadi sangat normal kalau orang itu waktu istirahat sholat. Tapi kalau di sini, kalau misalnya istirahat tuh kayak kalau mau sholat
harus cari tempat buat sholat yang kayak nggak selalu dekat dengan tempat kita lagi istirahat. Atau Dan mereka bisa mahamin nggak? Oh ini namanya sholat, jadi lo harus break dulu sekitar berapa menit gitu. Bisa mahamin nggak? Atau ada yang kayak buat apa sih gitu? Mereka mahamin sih, cuman kalau dari gue sendiri, gue ngerasa kayak kurang nyaman ketika sholat tuh dilihatin. Jadi gue lebih suka kalau pengen sholat tuh nyari tempat yang tertutup lah, ruangan gitu. Dan di sini hampir pasti nggak ada musola ya, jarang. Kalau di UNSW kebetulan ada 2 musola, jadi cukup oke lah. Okay. Part-time job, ada nggak? Lo ngambil nggak? Iya, jadi kalau LPDP itu sebenarnya ada peraturan nggak boleh kerja selama kuliah. Oh nggak boleh? Kecuali beberapa pekerjaan yang dibolehkan. Apa tuh yang dibolehkan tuh yang pertama asisten dosen. Jadi kalau kalau bantuin dosen untuk riset atau ngajar di kelas itu boleh. Sama yang kedua itu magang yang berhubungan sama studi. Yang merupakan bagian dari studi gitu. Oke. Kalau gue kebetulan ngambil dua-duanya sih. Lo tuh sebagai orang yang nggak punya sosial media, nggak punya YouTube lah apa segala macem, bukan konten kreator juga, tapi lo cara menjawab lo dan cara ngomong lo tuh cukup runut dan logis sih. Oh, thank you. Itu lo belajar di mana? Jadi sebenarnya waktu gue habis lulus S1 itu gue sempat jadi tutor fisika. Jadi emang cukup sering lah ngobrol cukup sering terekspos radiasi ya? Kenapa jadi jawabannya ke tutor fisika? Karena lo sering nutorin orang maksudnya? Iya, jadi tutor fisika itu kan ngajar orang kan? Jadi biasa tuh ngajar orang? Ngobrol sama orang, buat ngajarin orang. Betul, gitu. itu bener sih. Itu iya, menjadi seorang pengajar tuh melatih public speaking juga ya. Gue dengar lu udah punya ini, Instagram katanya. Tapi bukan pribadi, untuk apa solar energi apa gimana sih? Benar, jadi gue ngelihat di Indonesia ini masih dikit nih kalau akun Instagram yang sharing-sharing tentang solar energy. Kalaupun ada, kadang-kadang bahasanya itu terlalu susah, yang orang yang awam tuh susah buat mahamin. Jadi gue bikin akun Instagram tentang solar energy buat sharing-sharing solar energy tapi dengan bahasa yang simple. Gitu. Itu penting tuh. Solar energy ini konteksnya apakah selalu ada yang di atas rumah itu atau yang lain nih, Mas? Jadi solar panel itu ada 3 jenis. Yang jenis pertama itu yang dipasang di atas atap residensial, misalnya atapnya Bang Radit. Yang kedua itu yang di atas perkantoran atau di atas pabrik gitu. Jadi dia skalanya lebih besar. Namanya komersial. Dan yang ketiga itu utility. Jadi dia dipasangnya di atas tanah yang luas. Dan itu biasanya langsung dimasukin ke jaringan PLN gitu. Jadi lo ngebahas memang lingkupnya memang di solar panel ini ya? Lebih ke panel yang di atas atap kayak rumah Bang Radit sih. I see. Gue pasang tuh. Itu harga pasang awalnya aja absurd sih, mahal banget sih. Tahun berapa Bang? Asli. Itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi semua nanti lo tulisnya di sana buat mau solar panel. Apa nama IG-nya? Namanya solarin.id. Solarin.id. Jadi di situ lo nge-share semua yang lo tahu lah ya. Akan bahas paper-paper juga nggak? Wah, kalau paper-paper kayak itu enggak sih, lebih kayak yang simpel-simpel aja. Kayak misalnya apa tuh maksudnya watt peak? Karena satuan panel surya itu bukan watt tapi watt peak. Nah itu gue punya gitu, solar panel gue aja nggak tahu tuh. Nah itu, terus misalnya kalau mau masang itu perusahaan mana aja yang nyediain di Indonesia? Ya itu ada banyak sih ya. Terus misalnya kalau mau masang itu pertimbangan finansialnya gimana? Kita bahas di situ tapi bahasanya yang simpel-simpel Bang. Dan bedanya yang buatan Cina sama Jerman tuh, gue itu ditawarin juga, bener kan? Ada kan? Iya benar. Bang Radit mau solar panel yang dari Jerman apa dari Cina nih gitu. Han nih, lu ada pertanyaan buat gue nggak? Kan dari tadi kan gue yang nanya nih. Ini kita udah mau balik, udah mau nyampe hotel. Ada yang mau tanyain nggak? Oh ada dong. Jadi kan lu terkenal banget tentang orang yang suka sharing stand up comedy, pernah di juri gitu kan Bang? Iya. Sebenarnya biar jadi lucu tuh tips utamanya apa Bang? Gimana biar lucu, orang-orang tuh ketawa gitu? Ada rahasianya nggak? Secret sauce gitu? Itu panjang banget sih penjelasannya. Tapi yang pertama adalah ini kalau dari konteks stand up komediannya dulu ya. Cara untuk menjadi stand up komedian adalah yang lo tampilkan di atas panggung itu bukan lawakan kalau buat gue. Tapi adalah keresahan. Jadi ketika lo tampil atas panggung, itu lo harus bawa keresahan lo. Kayak gue kemarin habis tour stand up keliling Indonesia. Yang gue bawa adalah apa yang gue nggak suka soal keluarga gue sebenarnya. Waduh. Jadi makanya gue bilang, ini gue bikin tour keliling Indonesia. Orang-orang bilang, kenapa sih Bang Radit mau keliling Indonesia padahal di rumah ada anak sama ada istri. Kok malah ninggalin mereka? Gue bikin tour ini justru untuk meninggalkan mereka. Terus mereka nggak kesel gitu Bang sama lu Bang? Iya, kalau gue kan sama istri gue, kalau ada materi biasanya gue bahas bareng gitu. Istri gue tuh sekarang kalau misalnya nonton film
Kalau ada adegan apa itu langsung dibayangin terjadinya ke kita gitu. Kalau misalnya kita ikut Squid Game gimana? Kamu bakal nyelamatin aku nggak gitu? Wah itu kalau nonton tuh sekarang jadi PR banget buat gue. Itu gue ceritain semuanya. Jadi kalau kita mau stand up, yang kita taruh di atas panggung adalah keresahan. Komedinya datang dari mana? Komedi itu datang dari ketika lu kaget sebenarnya. Ada yang namanya setup sama punchline. Jadi lu setup itu bagian yang gak lucunya. Ketika lu ngomong apa gitu. Punchline itu bagian lucunya. Semakin patah antara setup dengan punchline, itu akan semakin lucu, semakin kaget gitu. Okay. Nah itu teori basicnya. Okay. Jadi kalau lo nanti presentasi atau lo ngobrol sama cewek lah, katakanlah ya lo ngedate mau bikin dia ketawa. Cari di bagian mana lo bisa patahin beberapa asumsi yang dia punya. Karena komedinya datangnya dari situ. Oke, mantap. Thank you Bang. Sangat insightful nih. Gue gak belajar di UNSW kayak gini. Iya. Tapi lo emang mau jadi komedian enggak? Enggak lah, cuma penasaran aja. Tapi lo tau gak sih kayak penulis-penulisnya The Simpsons, kartun komedi itu banyak dari Harvard loh. Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang yang cerdas dan yang pinter itu paling gampang membuat komedi. Berarti lu cerdas Bang? Enggak. Gua kan balikinnya itu implikasi kan? Bukan. Gua mau balikinnya ke lu. Kan lu justru karena lu pinter, lo dapat beasiswa, lo kuliah di ITB, UNSW lagi termasuk yang kampus paling bagus di negeri ini kan, di Australia kan. Lo punya potensi untuk membuat komedi secara struktural dan logis untuk memata-matakan asumsi itu. Jadi membuatnya itu dengan rapih gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Siap. Ya siapa tahu lo pengen jadi komedian kan kita gak pernah tahu. Ya gak sih? Jalan hidup orang kan. Thank you ya udah mau diajak jalan-jalan. Thank you juga Bang Ray udah ngundang gue. Senang banget ketemu artis pertama kali ini gue. Ketemu artis pertama kali? Lo di ITB atau di mana gak pernah papasan? Enggak pernah, kalau ngobrol langsung kayak gini gak pernah, baru pertama kali ini. Oh, tapi pernah ngeliat? Ngeliat pernah lah. Siapa? Tulus. Di mana? Di ITB. Lagi ngapain Tulus di ITB? Ya konser. Oh lagi nyanyi. Oh iya. Mudah-mudahan tadi kita obrolin tuh berguna buat yang nonton ya. Karena banyak banget pasti orang yang pengen kuliah di sini, ngerasain kuliah di sini. Gua kebetulan waktu itu pakai biaya sendiri soalnya. Jadi lo keren banget bisa dapat beasiswa. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapat beasiswa untuk sekolah di Australia. Ya. Ya, thank you semuanya ya. Thank you ya Samhan ya. Thank you juga Bang Radit. Dadah. Ya.